Kecewa dari wajah sang penggebuk drum dari band Superman is Dead alias Jerings tak dapat disembunyikan. Lantaran putusan hakim yang menjatuhkan hukuman 1 tahun 2 bulan penjara dan denda sebesar 10 juta rupiah kepadanya. Seolah tak berhenti di situ saja cobaan yang dihadapi, usai vonis dijatuhkan kepada dirinya, sang istri Nora Alexandra mendapatkan ancaman pembunuhan terhadap dirinya dan sang suami. Ancaman tersebut didapatkan melalui kolom komentar di Instagramnya. Mengerikan ya? Selamat pagi. Pagi. Oke, pastinya balik lagi di Bukan Bisik-Bisik. Ada yang baru nih, Bun. Kalau tadi ngelihat apa namanya cuplikan dari Jering sih, apa yang harus kita ambil adalah berhati-hati dalam bersosial media. Karena ternyata bisa memasukkan kita ke dalam penjara gitu. Tapi yang paling kasihannya istrinya, Mah. Istrinya ya tadi ya? Iya. Ketika dia sudah mendapatkan bunuh diri. musibah terhadap suaminya, tiba-tiba ada beberapa netizen yang bisa dibilang ya? Atau Netizen memang, lah, ini memang iseng banget itu. Iya. Iseng-iseng netizen tuh emang dia nggak ada pikiran atau gimana sih sampai mengancam istrinya Jering gitu loh. Jering. Jering ya? emang Oke. sih maksudnya sekarang tuh netizen itu kalau aku sih lebih kepada mendingan gak usah baca jadi nggak kepikiran. Ngerti Sama nggak? aja kayak netizen tuh. Gituin Amanda Manopo, kesel gua. Akhirnya masuk lambe Nah, tura kan. kenapa tuh? Tapi katanya pengancam Nora udah minta maaf tapi proses hukum tetap berjalan. Ya harus. Proses hukum terhadap netizen yang begitu-begitu jangan dimaafkan boleh tapi proses hukum harus tetap berjalan. Ya, benar. Biar seperti kapok. Billy tuh lihat Kemarin kan gua udah di sempet sama Riko. Instagram story ada apa nih kita lihat. Ya. Cenah infonya. Ce, ada apa sih, Ce? Nih. Billy bilang gini, Amanda Manopo pekerja keras, mandiri, profesional, baik hati, perhatian, royal, gokil, lucu apa adanya, pokoknya the best. Info penting kata Billy nih. Jadi guys, buat segelintiran orang seperti kalian yang memposting atau komen lalu tag IG saya dengan membicarakan bini saya perihal sinetron. Bini, emang lu udah kawin Bini? Ya dek, Ya, kalau istilahnya anak-anak kan sekarang pacaran. begitu, Jangan Bini. dilepas diri Kalau belum ya? sekarang, Oke. Bilang Amanda pelukan di tempat umum mesra-mesraan, mereka udah pacaran. Amanda selingkuh di belakang Billy, perempuan gak baik dan lain-lain. Please guys, kalian harus tahu Amanda orangnya pinter, bukan orang yang selama ini kalian pikirkan. Dia melakukan karena dasar profesional, karena syutingnya Bill ya. Ya. Jadi sebenarnya penting gak penting tanggepin soal ini. Jadi pokoknya ada beberapa akun bodong yang seolah-olah kalian belain saya, seolah-olah belain lo nih Bill ya. Tapi akhirnya berpikir negatif terhadap pasangan saya. Nah saya nggak perlu ada kalian yang seperti ini. Kalau fans saya Amanda nggak mungkin seperti ini. Nah intinya ada lo keberatan karena dibilang ada yang nge-share foto lo nih. Ada Instagram di sebelah yang memposting kalau Amanda ada seolah-olah postingan, selingkuh ya seolah-olah ya. Ini ada postingan foto-foto gue, video-video gue seolah-olah fans gue padahal ini adu domba nih. Iya. Tiba-tiba dia memposting Amanda lagi foto sama lawan mainnya. Di sinetron, Ada caption iya. yang menggiring opini Nggak, seolah-olah Amanda makanya tuh gini nih, kadang-kadang ya mereka tuh nggak mengerti Iya. bagaimana kita kalau di lokasi syuting. Kita bercandanya kalau di belakang kamera kan kayak gitu. Apalagi kalau sinetron kan mungkin sedang membangun chemistry. Kadang-kadang kayak gue sama lo gitu. Iya. Suka ngomong begini. Padahal ada Kalau bahasa foto itu orang suka kesannya pacaran. kesannya Padahal Astrid ada di situ kan. Iya, padahal ada Astrid, Ini ada- ada foto pas posisi dari belakang dan ada Iya. foto pas posisi dari depan. Gue bilang sama netizen, kalian baper di sinetron boleh, tapi juga jangan kayak kelihatan orang nggak pinter juga gitu loh, Ya. Mak. Tapi Ini orang loh, ini bisa loh. juga loh Bill. Ini kan orang berdua kan Iya. pinter bikin baper orang. Benar. Nah ketika kalian pada baper, tiba-tiba yang disalin bini gue doang gitu loh. Dalam arti Iya. gini, seolah-olah bini gue kayak, bini gue maksudnya. Cie, pacar udah gua. ketahuan, keceplosan. Biar dia bilang katanya, udah jangan bilang-bilang, orang jangan yang tahu. Dia sendiri ngeceplosin sendiri, padahal bukan dari gue. Udah kasihan aja Manda gitu loh, kerja dari pagi sampai pagi kayak Bang Benar. Toib, nggak pulang-pulang. Bagus juga. Mungkin Tapi orang juga bisa cinlok juga loh, kalau di sinetron udah lama-lama loh. ada sih Ya yang kalau ini kan begitu. udah punya istri. Iya, ini udah punya istri. Dia udah punya Iya. istri dan Billy-nya juga lagi Billy sama Amanda tuh pasangan yang lagi cinta-cintanya. Billy aja di lokasi bisa cinlok. Ya intinya seperti itu. Lu sebenarnya belain siapa sih iya, ya? tahu. Terus manajernya Manda udah mau laporin aja. Gue bilang ngapain laporin, udah nggak usah. Nih, kalau ngomongin soal Sendiri. kalau ngomongin soal netizen bukan cuman membuat frustasi banyak artis, banyak orang, tapi ini salah satunya anak gue juga nih. Gue baru tahu tadi pagi malah dari Coba kita lihat nih, Apalagi, di Lambe Tura. Nggak tahu sih, Ade. Cenah infonya. Jangan suka baca-baca. Nih, Iya Dev. makanya, Dek. Ini Devano anaknya Isdalia. Gimana sih kata ada netizen kali ya? Heeh. Gimana sih anaknya?
Mau gimana pun itu ibu dan lo harus bela. Gimana dah lo? Gak mau satu frame sama ibu lo sendiri, durhaka. Ibu lo nangis, lo kuat lo. Jangan lemah, bela bla 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 gitu kan. Nah kata Devano. Devano. Saya bela kok. Saya pasti bela kok, itu udah pasti karena saya anaknya. Namun malu, takut, dan cemas selalu ada di pikiran saya 1 tahun belakangan ini. Entah kenapa, karena media yang selalu beritakan yang enggak tentang keluarga saya. Atau apapun itu yang bikin saya lemah dan membawa dampak ke diri saya. Bukan malu dengan keluarga saya hanya takut semenjak itu semuanya terjadi. Teman-teman saya dan orang banyak di luar sana kadang-kadang membicarakan hal yang bikin saya sakit hati. Seperti yang ada di internet. Entah ya, anaknya ini katanya. Malu ngapain Dedev? Nggak malu apa lu? Malu bla bla bla, kakak lo bla bla bla, satu keluarga sombong. Nah ini berarti anak lo adalah orang yang perasa. Jadi dia makanya iya. Tidak semua artis itu, hai netizen di luar sana, tidak semua artis itu kuat. Kadang-kadang mereka suka berpikir gini, kan lu artis, lu harus kuat dong, lu harus ini dong. Artis itu bukan untuk dicaci maki, bukan untuk diomongin sesuka hati lu. Kadang-kadang kan mereka ada keluarga-keluarga yang merasa tersakiti, yang mungkin gak sekuat mentalnya kayak artis. Dan para netizen intinya, Devano itu dia tidak malu sama keluarganya sendiri. Gak lah, dan tidak mungkin, malu malah sama bangga Mama sama Iis. ibunya lah. Ngapain malu sama Mama Iis ya kan? Penyanyi terkenal, penyanyi dangdut cantik. Kalau Devano ini anak yang bangga, ibunya punya rumah besar, syuting di mana-mana setiap hari, mobilnya banyak, punya bisnis banyak. Nah, netizen justru netizen tuh harus malu ya, orang tuanya netizen tuh harus malu punya anak yang kerjanya cuma ngetik tapi dia kaum berbahan cuma nunggu wifi tetangga. Iya betul, nggak mungkin dia malu sama seorang Iis Dahlia. Cintaku ya dan Nino Kuya aja punya bapak jelong aja dia nggak malu tampil TV berdua sama bapaknya. Ini lo ngebelain gua apa Bu? Ngejustrukin gue? Ya. Enggak lah, dia bangga lah. Intinya Ade udah keluarga kita adalah keluarga yang bahagia, kita nggak usah peduliin apa kata orang. Buktiin Devano, kita datang ke bisik-bisik minggu ini ya, bukan Devano. Ya. Kalau emang Devano malu ya datang, kan. klarifikasi. Buktiin, klarifikasi. Kesel gua nih sama netizen lama-lama nih. Nah, tapi ada artis yang ketangkep narkoba lagi katanya. Aduh, siapa, Pi? Ini sih aku sih nggak habis pikir ya, maksudnya yang berhubungan sama narkoba, yang apalagi memakai itu walaupun lu ngumpet di mana harus berhati-hati karena memang nih, Milen serius. Ada lagi nih, Milen ketangkep di coba selegram Milen Cyrus ditangkap polisi terkait kasus narkoba. Kabar mengejutkan datang dari Milen yang juga keponakan Ashanty dikabarkan ditangkap polisi terkait kasus narkoba. Betul katanya selegram MMP alias MC kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk. Di pelabuhan. Dia lagi ngapain pakai narkoba di Tanjung Priuk? Lagi bongkar muat kapal apa gimana? narkoba lagi. Tidak habis-habisnya narkoba. Jadi buat kalian semua ini peringatan keras kita dari tahun kapan ya Papi selalu menyuarakan. Dari acara kita yang zaman dulu. Betul. Ya kan? Buat siapapun yang masih menggunakan barang Stop. Dari narkoba. Kalau ada yang nagih mendingan rehab. Berobat. Iya. Kita ada apa lagi nih Bil? Nah, kita akan kedatangan bintang tamu di Bukan Bisik-Bisik. Ini spesial banget. Karena kemarin kita sempat bintang tamunya itu Jenita Janet. Istrinya. Iya, enggak maksudnya datangnya Jenita Janet. Dia membicarakan perihal mantan suaminya. Yang gini gitu segala macam. Yang katanya kemarin mantan suaminya itu ada orang ketiga adalah asisten dia sendiri ya kalau itu ya. Jadi mantan suaminya itu serumah dengannya gitu dibilang sama asistennya Janet. Iya. Ya kan? Nah, kita nggak mau dianggap berpihak sama berpitak sebelah ketek. Kita nggak mau dianggap berpihak di harus sini biar nggak berat sebelah ya. Biar nggak berat sebelah. Jadi kita undang juga dia mantan suami Jenita Janet Alif. Wah. Halo Alif. Ada apa ini bro? Ini sekarang malah jadi gemukan ya. Ya ginilah. Berarti apa seger apa? Bilang seger ya seger lah pastilah. Ini gemukan ini bahagia apa stres? Lepas dari masalah. Lepas. Masalah. Bahagia apa stres? Lebih ke bahagia sekarang. Lebih ke bahagia. Apalagi setelah tahu dia apa yang dia omongkan dia. Jadi udah move on. Saya jadi lebih tahu dia orangnya seperti apa. Gitu. Udah move on nih. Matanya bengkak nggak habis nangis nih. Matanya bengkak nggak habis nangis. Ini bawaan lahir Pak. Oh iya. Tak habis nangis gitu. Tapi kenapa yang tadi lu bilang Alif ini kelihatan gemuk, dia bahagia karena dia lagi kasmaran, udah punya pacar baru. Udah punya pacar baru. Ada baru pasangan juga. ya bro tadi ya bro ya? Ya? Tadi pasangan lo ya?
Itu Gogon namanya. Gogon. Ada. Manajer gue laki-laki. Yang tadi Billy lihat siapa? Ini yang tadi gue lihat yang tadi kita ngobrol di luar. Bukan. Oh, bukan. Siapa itu? Cewek bukan? Bukan. Serius lo? Serius. Jangan lo enggak. Itu Gogon rambutnya panjang kali ya. Oke Alif, Nah, lihat tayangan Janet sebelum ini Oke, ya. oke. Nanti kita lihat, kamu nanti lihat coba ya. di Oke. komentarun. Ya. Komentarun. Jujur, aku tipe orang yang sangat tegas terhadap hidup aku. Ya. Bahkan yakinkan diri aja kemarin aku akan minta cerai nih. Karena aku ngerasa bahwa pengkhianatan itu. Pengkhianatan artinya ada yang selingkuh. Wadidaw. Pengkhianatan artinya ada yang selingkuh di dalam hubungan kalian. Plosan. Wadaw. Pengkhianatan seperti apa Janet? Tolong jelaskan Janet. Pancing Janet lagi ya. Pengkhianatan seperti apa yang terjadi? Di mana? Jangan menodai. Awalnya nih aku mau keep aja, mau jaga aibnya dia. Karena orang yang dia deketin pada saat yang dia itu? selingkuhin itu. Perselingkuhan terjadi. Oke. Oh my god. Akhirnya terungkap. Seperti apa? Terus seperti apa? Aku males banget. Cuma gini, ketika dia banyak ngoceh di media, ini jangan jadi fitnah. Jadi nih sebelum kan dia bikin lagu katanya. Bikin lagu. Jadi seolah-olah menceritakan dirinya sendiri ketahuan selingkuh. Oh, ini udah perselingkuhan. Sebetulnya itu yang terjadi. Terus dia mengalibikan bahwa kamu tuh ini harus dilihat ya pemirsa netizen katanya. Ketahuan kan siapa yang jadi pengkhianat. Biasanya pengkhianat itu nikah duluan. Gitu. Oh, dia ngomong begitu. Padahal sebetulnya tidak terjadi dalam diri kamu. Ya sekarang bisa dibuktiin aja kalau memang selingkuh, mana buktinya? Pasti dia selingkuh dong. Ada buktinya. Ada buktinya. Ada buktinya. Pengakuan dari orang tersebut dan juga pengakuan dari Alif sendiri, bahkan ketika pertama kali bercerai sama aku, cerai agama, yang dia hubungi adalah orang ini. Orang ini. Perempuan ini. Yang jujur saya dan keluarga besar saya shock. Karena kamu mengenal sangat baik. Sangat mengenal dia. Alasannya adalah dia bisa mengurus saya, dia bilang. Jadi Alif, apakah benar apa yang dikatakan Janet bahwa ada perempuan lain ya yang justru datang? Kenapa gue lagi? Karena Kemarin Janet, Tau gak sih? gue lagi. Lu lihat tayangan tadi, sebenarnya yang lebih bukan Janet, Uya. Jadi ternyata ada perempuan lain, orang ketiga yang katanya Janet adalah dia ada buktinya pengakuan dari si perempuan tersebut dan juga dari Alif sendiri. Itu gimana tuh, Kamu Lip? jelaskan, Liv, jelaskan. Kamu selingkuh ya? Pertama, Parah Ali, parah. terus terang, saya kasihan banget sama dia. Loh kok kasihan? Kan dia yang ditinggalin Iya, karena kamu. apa? Karena dia udah menghalalkan segala cara untuk melindungi harta gonogininya. Satu itu. Maksudnya gini, apa? Menghalalkan segala cara termasuk fitnah untuk takut kehilangan gonogini, intinya sih itu. Takut Arahnya ke situ. Jadi takut kehilangan guru gini. Jadi menurut lo dia bohong gitu. Saya punya bukti juga. Jadi kan waktu dia ngomong kayak gitu, saya langsung cross check dong. Saya Iya. cari kontaknya segala macam. Maksudnya apa saya bilang gitu? Awalnya nggak ngaku nih orang. Oh, kamu nelfon siapa? Si itu yang dituduh selingkuh sama saya kan? Oh, cewek ini. Cewek ini. Iya. Ini. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Saya Iya. bilang gini. Dia bilang apa? Abisnya jahat sama saya. AA jahat sama kamu. Oh, jadi kamu ngubungin cewek yang dibilang Iya. selingkuhan kamu nih. Iya, iya. Kamu nelfon dia nih setelah Aku- tayangan ini. Aku WhatsApp. Setelah tayangan ini? Ada buktinya. Oke. Ada buktinya. Aku udah WhatsApp. Terus bilang nggak apa-apa. Soalnya kata Teteh bilang ke orang-orang, bilang ke aku bahwa dia itu nyosor-nyosor ke aku. Dia itu nyosor-nyosor ke aku. Dia Cewek tuh Alif. itu. Cewek itu Cewek nyosor-nyosor itu. ke Oh, aku. jadi ya. Terus minta dinikahin sama aku, terus pengen jadi seolah-olah aku tuh fitnah si cewek ini. Ke Janet. Janet. Enggak, Janet bilangnya gitu. Oh iya, oh iya. Kasih- Padahal kamu nggak bilang. dikomporin. Padahal kamu bilang. Enggak, demi Allah Rasulullah saya bilang. Nggak bilang. Saya sis saya bilang sama Sis. Oh, kayak di Instagram ya. Pemutih badan sama. ya. Demi Allah Rasulullah saya berani sumpah Quran, sumpah mubahalah apapun, saya nggak pernah fitnah kamu, saya gitu. Ya. Janet itu saya bilang ngomporin kamu biar kamu emosi. Ya. Biar kamu benci sama saya, jadi kamu mau disetting sama dia. Saya bilang. Oke. Akhirnya kamu gimana setelah itu? Iya. Jadi gini katanya, Teteh itu bilang, Alif kan mau minta gono gini, tolongin aku lah. Gitu. Alif mau minta gono gini. Katanya, bikin sesuatu segala macam, akhirnya terciptalah pengakuan tersebut, direkam sama dia. Ada direkam. Nggak tahu, saya bilang. Ya kayaknya kata mantan asisten yang kemarin keluar tuh, Ya. kan dia ikut kong kali kong juga sebelumnya.
di dalam pusaran settingan itu. Oh, katanya Ganet kan ada asistennya Ganet yang sekarang dia berpihak sama kamu. Dia bukan berpihak sih, dia jujur gitu. Terbuka sama saya, astagfirullah, saya bilang, ini apaan sih gitu. Nah, jadi emang disuruh untuk si anak ini ngomong seperti itu. Karena memang, si anak ini polos. Dia cuma, ini buat si Alif doang, biar dia tahu rasa lah gitu kan. Oke, tapi ada perselingkuhan itu nggak pertanyaannya? Enggak sekali. Sama sekali nggak ada perselingkuhan itu? Enggak, saya pun mencoba menghubungi Janet, ini fitnah saya bilang. Ini bisa jadi bumerang buat kamu. Berarti nggak secara langsung Alif bilang kalau misalkan sama wanita itu menyeting gitu. Berbohong. Yes. Tapi kata Janet, Alif juga Janet itu. Enggak ada. Tidak ada pengakuan. Enggak ada. Jadi Janet berbohong menurut Alif. Berbohong, demi Allah. Coba, kalau ini Janet nonton dan saya yakin Janet pasti nonton, apa yang mau Alif sampaikan? Ini gimana? Maksud saya gini, kamu ngerasa difitnah segala macam, yang langsung fitnah kamu udah selingkuh nggak kan? Saya posting di Instagram itu, saya kata-katanya itu kata siapa? Kata-katanya Gading Martin, gitu kan? Itu kata-kata Gading Martin, saya ya kenapa kamu jadi baper gitu kan? Harusnya kan ya, biasa aja. Terus saya bikin lagu pun nggak ada petunjuk itu menunjukkan itu ke kamu, karena saya ingin berkarya aja, karena musik itu memang saya cerita lama saya gitu kan, yang dulu terpotong ketika saya menikahi. Dulu saya keluar dari band untuk menikahi Janet karena kan pilihan. Kamu tadinya pemain band? Iya, alhamdulillah di Jakarta sudah lumayan lah. Dulu ada acara-acara di Trans 7, Trans TV segala macam kan. Terus saya keluar dari band. Jadi manajer Janet kan? Iya, ke Bandung, pulang ke Bandung menikahi Janet. Dan keluar dari band tersebut, saya jual segala macam, saya ke Jakarta dengan Janet akhirnya gitu. Jadi Liv, ini kan gini, kalau menurut aku sih ya, kalian kan udah Janet pun sudah menikah, kamu pun mungkin nanti the next akan ada pasangan baru. Ini kenapa jadinya malah makin jadi gini, ini sih? Satu lagi yang saya tadi, maaf ya bentar ya, yang tadi saya belum selesai. Logikanya kalau misalkan memang pas dia minta talak, itu pasti ada omongan dari dia. Dia orangnya spontan, meledak-ledak. Pasti ada omongan, kamu tuh selingkuh. Ini demi Allah sama sekali nggak ada, saksinya pun ada. Keluarga kami, dia nggak ada nyebut sama sekali itu. Dia cuma ngomong, kamu udah nggak memprioritaskan saya. Dia bilang seperti itu. Terus saya udah ingin, tolong talak 3 saya. Itu yang dia ucap. Jadi tidak ada perselingkuhan? Nggak ada perselingkuhan, dibahas. Bahkan masuk ke pengadilan pun, dia tidak ada memasukkan gugatan perselingkuhan. Padahal itu kan bisa membuat anak gini kalau ada orang ketiga dan langsung putus. Tapi Janet dengan gamblangnya dan dengan lantangnya dia bilang berpisah sama Alif itu karena ada orang ketiga sih. Gini ya. Versi Janet. Maaf, ini saya buka dikit ya. Di sini ada contoh. Sebelum ini ada berita ya, berita di online. Sebelum dia menikah dengan Alif, dia sudah cari uang dan bernyanyi kampung-kampung di Jawa Barat. Semakin populer, dia baru hijrah ke Jakarta dan mulai naik karirnya. Menurut Janet, dia sampai ke karirnya melonjak, dia belum menikah dengan Alif. Sebagai informasi, Alif mengajukan harta guni semuanya, dibilangnya aku minta semuanya, kan gila gitu. Padahal harta gono gini yang kamu minta adalah? Cuma 3 item. Rumah yang masih cicilannya masih panjang, 6 tahun lagi. Yang nyicil siapa? Hah? Yang nyicil siapa? Ya harta bersama kalau saya mikirnya sih kayak gitu. Katanya Janet, yang nyicil Janet. Iya, maksudnya yang bayar. Iya, itu dipotong nanti kalau misalkan udah harta itu, saya potong, saya bayar untuk cicilannya. Ke Janet. Iya, karena harta bersama itu, hutang maupun harta itu dibagi 2. Oke, selain rumah? Mobil dan motor, udah itu aja. Dan di sini aja. Motor cash lunas. Cash lunas. Iya. Mobil sama. Iya, mobil sama. Jadi di sini disebutkan dia sampai ke Jakarta karir melonjak, dia belum nikah dan Alif. Padahal 2010 saya nikah, 2013 dia ke Jakarta baru sukses. Di sini maksudnya udah kelihatan siapa yang. Kemudian ada satu lagi saya bukti di sini. Saya buka aja semuanya karena wah ini parah sih, maksudnya udah pencemaran nama baik banget. Nah, di sini ada video infotainment. Bilang intinya apa? Settingan, intinya di sini saya disuruh sama Janet untuk bayar dia. Ini dia nangis-nangis padahal ini pura-pura. Ini acting. Ini acting. Ini settingan. Ini settingan. Ini Janet yang minta saya datang ke rumahnya bawa bunga. Kenapa lu mau? Karena dulu emang sempat mau rujuk. Terus dia bilang, dia balik ke saya, dia mau balik lagi sama saya. Cuma dibilangnya gini. Oke, nanti kesempatan buat kamu. Dibilang. Alif, nanti kita terus. Berani nggak kamu ketemu Janet? Berani. Ayo sekarang juga. Ya udah. Oke. Kita akan bahas lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di
bukan bisik-bisik. Sabar ya, Sabar, Bun. Bun.